Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 8, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis bisnis dalam studi kelayakan bisnis. Kelompok kami memilih tema yaitu pemanfaatan tanah liat pada aesthetic layout berbagai bentuk dengan tema estetik. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Dinda Novelia Putri dengan NIM 2020 11540. Yang kedua ada Arkananta dengan NIM 2020 11553. Yang ketiga ada Wisma Tasya dengan NIM 2020 11617. Yang keempat ada Isna Salsabila dengan NIM 2020 11634. Yang kelima ada Eka Puji Lestari dengan NIM 2020 11637. Yang keenam ada Freddy Arianto dengan NIM 2020 11640. Di dalam video ini terdapat dua poin penting. Yang pertama adalah proses pembuatan prototipe dan yang kedua ada analisis aspek dalam studi kelayakan bisnis. Poin pertama, proses pembuatan prototipe barang mentah menjadi barang jadi. Untuk bahan dan alat yang diperlukan adalah clay, alat ukir, botol bekas, kertas gosok, cairan glossy, kuas, dan cat warna. Langkah awal yang harus dilakukan adalah padatkan clay dengan menggunakan botol supaya lebih kuat dan tidak mudah retak ketika clay kering. Langkah selanjutnya adalah kita membentuk clay dengan menggunakan alat ukir sesuai dengan desain yang diinginkan. Lakukan secara perlahan agar clay tetap rapi. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat adonan clay kembali dengan bentuk panjang seperti tali yang dipakai untuk tepian clay yang pertama. Untuk langkah selanjutnya, kita menggabungkan bentuk clay yang pertama dan yang kedua. Lakukan secara perlahan serta padatkan. Tempel menggunakan sedikit air agar melekat sempurna. Perhatikan clay agar tetap rapi, sehingga memberikan kesan bentuk yang seperti desain yang ditentukan. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kita merapikan clay dengan alat ukir. Satukan tepian yang masih berongga agar padat dan melekat sempurna. Lakukan ke semua sisi clay yang akan disambung. Tambahkan sedikit air agar clay merekat dengan sempurna dan tidak menimbulkan bekas sambungan tersebut. Lakukan ke semua sisi, baik yang di depan maupun sisi belakang. Untuk memberi kesan yang lebih sempurna atau lebih nyata, tambahkan sedikit adonan di tengah adonan clay yang pertama, di mana membentuk suatu biji sesuai dengan desain yang kita tentukan, yaitu buah alpukat. Lakukan dan rapatkan dengan sedikit air agar clay merekat sempurna. Langkah selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses selanjutnya adalah proses finishing, di mana proses kali ini adalah kita memberikan warna kepada clay yang sudah kering dan sudah dihaluskan menggunakan kertas gosok. Kita memberikan warna hijau karena sesuai dengan desain kita, yaitu buah alpukat, di mana untuk bagian luar kita menggunakan warna hijau tua dan untuk bagian dalam kita menggunakan warna hijau muda. Kemudian nanti di tengah akan kita berikan warna coklat sesuai dengan identiknya buah alpukat. Lakukan secara berulang serta hati-hati agar terlihat sempurna atau menyerupai dengan bentuk alpukat sesungguhnya. Untuk proses terakhir adalah pemberian cairan glossy. Cairan glossy ini berfungsi untuk memberikan efek berkilau kepada clay, sehingga
menimbulkan efek nyata atau seperti buah alpukat nyata dan memberikan nilai estetika tersendiri bagi para konsumen atau calon pembeli. Dan beginilah teman-teman hasil dari clay art yang kelompok kami buat. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang analisis aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Aspek yang pertama adalah aspek pasar. Dilihat pasar saat ini. Usaha ini memiliki prospek yang cukup menarik di pasar, terutama bagi pecinta seni dan barang-barang estetik. Hal ini dikarenakan pemanfaatan tanah liat yang merupakan bahan dasar dari aspek estetik ini. Kemudian dilihat dari pasar yang akan datang. Dari segi segmentasi geografisnya, Astrek Art ini menargetkan penjualan pada semua pasar di wilayah Indonesia. Jika dilihat dari segi segmentasi demografisnya, target penjualan Astrek Art ini ditujukan pada remaja laki-laki hingga dewasa. Kemudian estimasi potensi pasar. Semakin banyak permintaan di pasar, semakin besar pula penawaran. Karena produk yang kami jual dibuat berdasarkan banyak permintaan dengan sistem made by order. Kemudian aspek pemasaran yang pertama adalah segmenting atau segmentasi. Berdasarkan fungsional, Astrek Art merupakan jenis produk seni yang dapat digunakan untuk membuang putung rokok ataupun hanya digunakan untuk dekorasi. Segmen pasar yang kami bidik ini adalah lebih cenderung kepada konsumen laki-laki dengan golongan menengah dan ke atas, dari remaja hingga dewasa. Kemudian targeting, mahasiswa dan dosen, masyarakat umum dari remaja hingga dewasa. Kemudian positioning atau posisi. Produk Astrek Art ini merupakan produk berbahan dasar tanah liat yang mempunyai nilai seni dan tampak berbeda dari aspek pada biasanya dan diperkenalkan guna mewujudkan ekonomi kreatif. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk aspek berbahan dasar tanah liat ini mempunyai fungsi sebagai tempat membuang abu dan puntung rokok serta dapat dijadikan dekorasi karena bentuk dan temanya yang unik. Pembuatan aspek ini made by order. Kemudian price atau harga. Harga yang ditawarkan untuk produk Astrek Art ini mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp35.000 sesuai dengan bentuk dan tema yang di-custom oleh pembeli. Kemudian ada place atau distribusi. Sistem pemasaran dalam menjual produk ini adalah melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Untuk sistem pembelian dalam kota, kami menerapkan sistem COD atau cash on delivery. Kemudian promotion. Untuk memperkenalkan produk ini, maka kami perlu melakukan promosi. Promosi Astrek Art ini dapat dimulai dengan memberi harga Rp25.000 kepada 5 orang pembeli terutama dengan free custom bentuk dan tema. Promosi ini dapat disebarluaskan melalui media sosial Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya adalah aspek teknis. Yang pertama adalah lokasi. Tempat produksinya sendiri akan berlokasi di Kudus. Alasan pemilihan letak ini dikarenakan kota Kudus strategis, serta fasilitas umum lainnya sehingga memudahkan untuk akses pembelanjaan dan pemasaran. Tata letak pada lokasi pembuatan aspek ini mengikuti bentuk bangunan tanpa melakukan banyak perubahan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu memakan biaya pembangunan. Selanjutnya, luas produksi. Dalam 2 kilo clay dapat menghasilkan 4 aspek. Dalam perencanaan produksi, kami menggunakan sistem made by order sehingga kami memproduksi aspek tersebut ketika ada customer yang ingin memesan Astrek Art ini. Untuk layout pabrik dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama adalah tempat penyimpanan bahan baku, yang kedua tempat proses produksi, yang ketiga tempat kasir dan admin, yang keempat tempat penjualan atau outlet. Selanjutnya adalah aspek manajemen, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada Dinda Novalia Putri sebagai Chief Executive Officer, kemudian di bawahnya ada Bisma Tasya sebagai Chief Marketing, kemudian Isna Salsabila sebagai Marketing Research Manager, kemudian ada Eka Puji Lestari sebagai Chief Financial Officer, kemudian Erkananta Dia sebagai Chief Operation Officer, dan Fradi Haryanto sebagai Production Manager. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Di sini terdapat 5 kegiatan di mana terdapat penanggung jawab dari semua kegiatan. Yang pertama adalah persiapan alat, bahan, dan tempat.
itu dilakukan pada bulan pertama. Yang bertanggung jawab adalah Freddy Haryanto. Kemudian yang kedua adalah riset pasar, di mana yang bertanggung jawab adalah Eka Puji Lestari, dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua serta bulan ketiga. Yang kemudian tahap 3 adalah tahap produksi, yang bertanggung jawab adalah Bisma Tasya, di mana dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian tahap keempat yaitu tahap promosi dan pemasaran produk, yang bertanggung jawab adalah Isna Salsabila dan Arkananta Dia, di mana dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Kemudian evaluasi usaha dilakukan oleh Dinda Novelia Putri yang dilakukan pada bulan 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah aspek keuangan, yaitu kebutuhan dana. Berdasarkan tabel yang kami paparkan, grand total atau total semua yang dibutuhkan dalam usaha kami yaitu Rp5.280.000. Selanjutnya adalah sumber dana. Dapat dilihat dalam tabel tersebut. Kita melakukan usaha adalah dengan modal sendiri. Totalnya adalah Rp5.280.000. Aspek lingkungan. Terdapat 3 bidang sektor yang sangat berpengaruh dengan adanya usaha ini. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Manfaat yang diperoleh antara lain menambah pendapatan nasional, menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kudus. Kemudian dalam bidang sosial, merekrut SDM lokal dan meningkatkan produktivitas kerajinan Kudus. Untuk bidang budaya, meningkatkan nilai kreativitas dari kerajinan Kota Kudus. Kemudian penanganan limbah. Pembuatan kerajinan asbak dari clay atau tanah liat ini minim dengan limbah, dikarenakan ukuran clay yang akan digunakan untuk kerajinan sudah ditakar agar tidak kelebihan. Selanjutnya adalah aspek yuridis atau bentuk perusahaan. Badan usaha ini merupakan jenis badan usaha di bidang industri yang dibentuk dan didirikan oleh beberapa orang atau biasa disebut dengan persekutuan firma, kemudian berusaha meningkatkan nilai ekonomi barang dengan jalan mengubah bentuknya. Demikianlah presentasi dari kelompok 8, yaitu tentang analis aspek dalam studi kelayakan bisnis. Kelompok kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Oleh karena itu, saran dan kritik kami butuhkan dalam pembenahan atau perbaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami juga meminta maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang salah atau tidak berkenan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.